sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta ke Sabri untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Baik Pak, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik, Bapak. Baik, Pak Guru. Sehat semua? Luar biasa sehat. Itu Rena itu galau, kelihatan galau. Rena baru putus cinta, Pak. Bukan, saya tidak dikasih uang jajan sama ibu saya. Mau beli geri salut itu. Ya, harus semangat ya. Dulu Pak Guru datang bersekolah tidak pernah sarapan, uang jajan tidak pernah dikasih, tapi sukses jadi guru ya. Harus bersemangat. Biasa Pak Guru. Sebelum kita memulai kegiatan kita akan melakukan sedikit ice breaking, yaitu tepuk pramuka, karena di sekolah kita pramukanya lagi naik-naiknya, jadi pasti semua bisa tepuk pramuka. Bisa, Pak. Ya, bisa ya, karena semua menjadi anggota pramuka. Ayo dimulai tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Semua Sudah, bisa ya? Pak. Ya. Ya. Kita lanjut. Seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas pada pertemuan pagi ini yaitu tentang studi lanjut. Karena setiap saya ketemu sama anak-anak, baik Sabri, Rena tetap menanyakan ke saya, Pak, saya bingung mau lanjut kemana besok. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang studi lanjut, ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita harus bersepakat dulu ya. Waktu kita sekitar 40 menit, ya. Kemudian mohon tertib, kita saling menghargai, ya, biar kita bisa mengambil manfaat yang baik dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, sudah siap kita mulai? Ya Pak Guru. Nah, itu nilai itu kenapa bengong? Siap? Ya. Saya memperhatikan Pak Guru kok. Yuliana, kenapa senyum-senyum? Pasti banyak dapat duit uang jajan ya? Iya, Pak. Pagi-pagi traktir. Yuni lagi kasmaran, Pak. Aduh. Ayo kita mulai ya. Kita membentuk 2 kelompok ya. Kita bagi masing-masing 5 orang menurut absen ya, urutan 1 sampai 5 dan urutan 6 sampai 10 ya. Kelompok 1 diketuai oleh Ibu Rindu ya. Kelompok 2 diketuai oleh Ibu Sabri, salah. Diketuai oleh Sabri ya. Ya. Diketuai oleh Sabri. Siap? Baik, Pak. Siap? Siap. Harus semangat. Kemudian saya akan menampilkan PowerPoint. Ngerti enggak PowerPoint? Iya, udah sering. Pak. Nah, ada gambar-gambar gitu, Pak. Ya, ada yang melayang-melayang lah. Hantu dong. Jangan sampai kuntilanak. Hantu dong. Sudah tampil? Sudah. Lagi nunggu dulu. Sudah ya? Masih loading Pak Guru. Pak,
Ya, mau diganti. Sudah belum? Masih Belum. belum Pak Guru. Belum, Pak Guru. Laptopnya udah rusak. Diganti dulu laptopnya. Aduh, lelet sekali sinyal ini. Sabar ya, sebentar kita nunggu. Ah, sudah kebuka belum? Sudah Bu. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu pilihan studi lanjut. Ya, karena kemarin banyak yang nanya, bingung tentang pilihan studi lanjutnya. Ya, kita mulai. Nah, bisa lihat, Sabri? Bisa Pak Guru. Nah, lihat ya, setelah kalian menyelesaikan sekolah menengah pertama atau SMP yang sedang kalian jalani sekarang, pasti kalian memiliki cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah. Ya. Apakah kalian merasa bingung untuk menentukan sekolah lanjutan? Iya, nggak Iya tahu Pak harus Guru. kemana. Bingung, Pak. Untuk itu, kalian memerlukan informasi tentang lanjutan sekolah. Nah, di sini kalau di sekitar wilayah kita ada 3 jenis sekolah lanjutan setelah SMP. Rena, bisa disebutkan? Bisa, Pak. Tapi saya kurang penglihatan, Pak. Dia agak jauh. Aduh. Mungkin teman yang lain, Bapak. Ayo, Yuliana, bisa bantu Bapak untuk menyebutkan? Bisa, Pak. Tolong disebutkan. Sekolah menengah atas atau SMA. Terus, Sekolah menengah kejuruan atau SMK. Lalu madrasah aliyah atau MA, Pak. nah, dari ketiga sekolah ini merupakan sekolah lanjutan anak-anak semua ketika tamat di SMP ini. Ya, ini sekolah yang ada di daerah kita, di sekitar kita. Ya, 3 jenis sekolah ini. Apakah sudah ada yang tahu kalau di SMA itu apa aja? Saya, Pak. Sudah bisa lihat, Rena? Sudah, Pak. Coba sebutkan, menurut Kalau Rena itu SMA itu apa saja isinya, jurusannya? Kalau di SMA itu ada IPA, IPS, sama bahasa, Pak. Kalau di SMK yang saya tahu cuma otomotif aja, Pak, sama komputer. Kalau di aliyah saya kurang tahu, Pak. Kalau di aliyah, karena saya enggak pernah dengar aliyah, Pak. Oh, kalau Sabri gimana? Sama kayak Rena Pak Guru. Berarti sudah tidak terlalu bingung ya, karena sudah ada temannya bisa menjelaskan bahwa SMA itu jurusannya apa saja, SMK. Kemudian Rindu, ini murid kesayangan saya di kelas. Ah, Ya. ya dong. Kalau bisa jawab di MA itu apa saja jurusannya, saya kasih donat ya. Ah, kalau MA, ini kayak tetangga ada juga yang MA, Pak. Sama itu ada IPA, IPS, bahasa, tapi tidak tahu dia bohong apa tidak. Oh ya, kalau begitu ini donatnya saya kasih ya. Ya, asik, dapat donat. Pokoknya kalau yang bisa menjawab saya kasih donat ya. Kita lanjut. Pak. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Rena sama Rindu, bahwa di IPA itu ada beberapa jurusan ya. Coba Sabri sebutkan ulang.
di SMA itu Pak ada jurusan IPA, IPS, sama bahasa Pak Guru. Nah, sudah enggak terlalu bingung, Sabri? Sudah Pak, tapi mungkin masih perlu penjelasan. Ya. Kalau IPA itu misalnya di SMA ini, IPA yaitu programnya matematika dan ilmu alam. Biasanya eksakta. Paham dengan eksakta atau hitungan? Taunya hitungan Kalau saja. pusing, Pak, hitungan. Matematika aja Pak. Aduh, uang saja bisa dihitung, sama saja kok. Ya. Kemudian ilmu sosial atau IPS. Nah, di sini terkait dengan misalnya kita di SMP juga sudah mempelajari ini, misalnya IPS terpadu kalau di SMP, ya pasti semua jenjang mempelajari, ya. Kemudian yang terakhir jurusan bahasa dan budaya, ya. Biasanya ini orang-orang yang yang seninya luar biasa yang mengambil jurusan bahasa, ya. Soalnya biasanya mempelajari fokusnya ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian budaya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini SMK. Ayo Elma, mana Elma? Iya, Pak. Aduh, Elma ini bengong-bengong saja Elma ini. Sudah sarapan? Belum, Pak. Mau dapat donatnya itu, Pak. Aduh, nanti disemangatin sama ayamnya ya. Tidak punya Kasih ayam. donat, Pak, kasih donat. Iya, butuhnya donat saja. Nah, coba Elma bacakan, bantu Bapak tentang jurusan yang ada di SMK, ya. Coba bantu Bapak. Iya, Pak. Teman-teman, jurusan-jurusan yang ada di SMK, ini sekolah atau jurusan, Pak? Jurusan. Jurusannya ada sekolah teknik industri, ada sekolah analis kimia, ada sekolah farmasi, ada sekolah perikanan, ada sekolah perkapalan, ada sekolah kelautan, ada sekolah perawat kesehatan, ada sekolah menengah kesejahteraan atau SMKK, ada sekolah ekonomi atau akuntansi, ada sekolah tata boga, dan ada sekolah teknik mesin, dan yang lain-lain. Nah, Sudah, Pak. jadi anak-anak semua sudah dengar temannya telah menyebutkan jurusan-jurusan yang ada di SMK? Sudah, Pak. Nah, Sabri, kenapa ngantuk? Sabri ini sering begadang, ini kelihatan mukanya ngantuk, ya. Saya keturunan Cina Pak Guru. Ya, begini ya, perbedaan dari SMK dengan SMA tadi, yaitu SMK lebih menyiapkan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja ya, dengan mengembangkan sikap profesional sesuai dengan profesi ya, kemudian menyiapkan siswa untuk mampu memilih karir ya. Jadi kalau anak-anak yang pengen langsung bekerja, pengen punya skill, pilihlah SMK ya. Kemudian SMK juga menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha ya. Jika ada keluarganya yang mempunyai usaha, nah kalau kalian pengen masuk bekerja atau bekerja sama menjadi pekerja di situ ya, pilihlah sekolah yang mengajarkan kita untuk skill ya, tenaga skill ya. Rena, paham Rena? Rena ini matanya ke jendela terus. Ya? Enggak, Pak. Lihat kakak kelas lewat. Aduh. Sabar. Nanti urusan pacar ya. Saya lanjut. Nah, ini ada tadi siapa yang belum paham dengan MA atau Madrasah Aliyah? Rena ya. Nah, sekarang giliran Rena saya suruh baca biar paham. Ya. Coba dibaca. Ya, Rena. Madrasah Aliyah, program ilmu sosial,
program matematika dan ilmu alam, program ilmu budaya dan bahasa. Yang membuat sekolah ini sangat berbeda dengan kepotong, Pak, saya tidak bisa baca. Adanya penambahan pelajaran agama seperti bahasa Arab, Al-Quran, dan hadis, sejarah Islam, fikih, akikah, akhlak. Semua itu dilakukan untuk lebih membekali ilmu agama agar seimbangan dengan ilmu dunia. Udah, Pak. Nah, sudah. Biar bisa masuk surga. Nah, di sini mana Yuliana? Yuliana, angkat tangan. Yuliana? Ya, Pak. Nah, saya pengen Yuliana bisa membandingkan antara SMA dan MA. Kira-kira apa perbedaan MA dengan SMA? Kalau Kira-kira mungkin kalau di SMA tidak ada jurusan ini bahasa, tidak ada jurusan bahasa Arab dan hadis. Kalau di madrasah ada penambahan mata pelajaran agama seperti bahasa Arab dan hadis, sejarah Islam dan sebagainya, Pak. Oh, betul ya. Sabri, mana Sabri? Sabri? Siapa guru? Ayo Sabri, lagi giliran Sabri. Apa perbedaan dari SMA dan MA? Kalau SMA Pak Guru lebih fokusnya itu ke mata pelajaran umum. Tapi kalau MA Pak Guru fokusnya lebih ke keagamaan Pak Guru. Oh ya, pas ya. Yang dijelaskan oleh teman kalian yaitu Yuliana dan Sabri itu benar. Di mana salah satu perbedaannya yaitu di MA adanya program ilmu keagamaan ya. Nah, kemudian seperti pertanyaan-pertanyaan minggu lalu bahwa beberapa teman-teman kalian ini bingung tentang pilihan studi lanjut. Saya tanyakan hari ini, masih adakah yang bingung? Masih, Pak. Di mana bingungnya, Elma? Bingung mau masuk SMA, tapi jurusannya itu, Pak, bingung antara IPS dan bahasa. Nah, kalau itu nanti coba bisa juga dilihat dari nilai di rapot ya, nilai rapot, nilai nilai hasil ujian, kemudian juga harus dilihat dari kemampuan kalian ya, kompetensi kalian ya. Misalnya Elma itu kemampuannya di bahasa ya ambil bahasa, jangan ambil IPA ya. Agar besok ketika sudah memilih, biasanya awal masuk ada sekolah yang dari kelas 10 itu atau kelas 1 SMA, biasanya kelas 10 kan, biasanya kelas 10 itu sudah memilih jurusan ya. Jadi jangan sampai salah memilih. Jangan sampai sudah memilih, sudah masuk baru menyesal ya. Jadi nanti akan ada ketertinggalan ya. Sabri Siap, gimana? Pak. Sudah nggak bingung? Ya. Sudah Pak Guru. Nah, ini saya ingin tanyakan lagi. Saya kasih donat ini lagi ya. Saya kasih ini donat lagi. Saya ingin mendengarkan pendapat kalian. Saya ingin mendengarkan pendapat kalian. Keinginan kalian, ya. Keinginan kalian untuk melanjutkan seperti tadi, Elma. Kemudian saya pengen dengar cerita dari Rena. Rena, mana Rena? Aduh, Rena ini fisiknya di kelas, pikirannya melayang-melayang ini. Aduh. Ya, Pak, saya. Biar enggak bingung, coba Rena sebutkan keinginannya. Misalnya membandingkan, misalnya ada contoh dari keluarga, dari kakak atau dari teman. Coba berikan contoh.
keinginannya, maksudnya bisa dijadikan contoh, misalnya dilihat dari kakak-kakaknya, ya. Coba Rena. Sepertinya saya mau masuk Aliyah, Bapak, karena saya lihat ada tetangga saya dia masuk Aliyah, dia itu pinter ngaji, rajin sholat, terus rajin ke masjid. Dia tidak hanya mengajar dunia saja, Bapak, tapi akhiratnya juga. Sepertinya saya mau masuk Aliyah, Bapak. Berarti Rena ini luar biasa ya, pengen meningkatkan ilmu keagamaannya ya. Kenapa enggak pilih SMK? Tidak, Bapak, karena saya tidak senang yang banyak-banyak praktiknya, itu membuat saya lelah. Rena takut pingsan, Pak. Soalnya Rena ini kita perhatikan fisiknya di kelas, pikirannya yang di luar, ya. Ya. Harus fokus ya Rena, ya. Ya, Pak, nanti saya konseling ke Bapak. Oh, siap. Kemudian selanjutnya saya berharap anak-anak saya yang hebat-hebat ini harus yakin ya dengan pilihannya. Saya rasa semua sudah punya rencana ya setelah melihat 3 sekolah lanjutan yang coba kita tampilkan yang berada di sekitar kita ya, berada di kecamatan kita. Jika ada yang mau melanjutkan di luar kecamatan juga bisa, tetapi inilah gambarannya ya tentang 3 tujuan studi lanjut setelah SMP ya. Kemudian dalam memilih studi lanjut juga harus sesuai dengan kemampuan ya atau kompetensi yang anak-anak miliki. Jangan sampai temannya banyak pilih A, pilih SMK, berbondong-bondong ke SMK, sementara keahliannya atau kompetensinya tidak di situ. Seperti tadi contohnya Rena, mau meningkatkan ilmu keagamaannya, memilih MA. Kemudian Elma pengen meningkatkan, Elma tadi bingung dengan antara bahasa dan IPA, ya IPS atau IPA. IPS dan bahasa, Pak. Kalau IPA kepala saya Ya, pusing. IPS dan bahasa ya. Iya, Pak. Jadi setelah melihat ini jadi sudah ada bayangan ya bahwa SMA itu seperti apa, MA itu seperti apa, dan SMK itu seperti apa. Ya. Sudah berkurang bingungnya anak-anak semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tahu mau masuk apa. Saya cukup tunjukkan lewat ini ya. Nanti dikasih per siswa. Ini yang ada satu lembaran yang mesti anak-anak semua isi ya. Saya kasih waktu 3 menit ya. Ya. Iya, Pak. Nanti Sabri yang bertanggung jawab ya. Sabri? Ya, Pak. Ya, Pak Guru. Nah, siap. Sudah selesai mengisi ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang apa namanya? Kita menyimpulkan bersama ya apa yang yang menjadi inti atau pokok dari yang sudah kita bahas hari ini. Coba Sabri bisa menyimpulkan. Baik, Pak Guru. Jadi dari kegiatan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenjang studi lanjutan memiliki perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Sehingga kita dapat melihat sekolah lanjutan mana yang sesuai dengan bakat minat, sehingga kita akan lebih fokus ke sananya, Pak Guru. Nah, siap. Terima kasih Sabria. Sama-sama, Pak. Enggak ada Nanti kuota, Pak. Dapat donat lagi ya. Enggak dapat kuota, Pak. Ya, siap.
saya pikir anak-anak semua juga sudah bisa menyimpulkan seperti Sabria. Nah, sekarang saya tetap mendukung kalian ya, entah mau masuk SMA, masuk SMK atau masuk MA, tetapi harus sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jangan sampai ada unsur paksaan dari orang lain ya, karena banyak kita lihat kakak-kakak kelas kalian itu memaksa kehendak orang lain, jadi mengikuti kehendak orang lain, jadi tidak selesai ya, putus di tengah jalan. Saya pikir harus sesuai dengan kemampuan kalian ya. Kemudian berhubung waktu kita terbatas, saya akan menyampaikan pertemuan selanjutnya kita masih di studi lanjutan ya. Tetapi pada pertemuan selanjutnya saya berharap anak-anak sudah bisa memutuskan ya, memilih sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki ya, sesuai kemampuan. Ya, setuju? Pertemuan berikutnya masih kita dengan topik studi lanjutan ya. Jadi dalam beberapa hari menuju pertemuan berikutnya kalian bisa berdiskusi dengan orang tua ya, bisa berdiskusi dengan orang tua. Nah, kemudian ini ada beberapa, ini saya coba baca untuk mempersiapkan diri menuju pertemuan berikutnya ya. Yang pertama, pertimbangkan bakat yang kalian miliki ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan kemampuan. Kemudian berbicaralah dengan orang tua. Ingat, orang tua ya. Jangan sampai berbeda pendapat. Kemudian, nah ini di sekolah. Karena beberapa dari teman kalian sempat ke ruangan Bapak, jadi mintalah bimbingan guru BK di sekolah kalian ya. Bisa membantu kalian ya untuk tidak kebingungan lagi ya. Karena waktu sudah. Pak Guru, izin ke toilet. Sebentar dulu ya, sebentar. Bisa ditahan? Tahan, Pak Guru. Nah, tidak apa-apa kalau gitu, Sabri silakan ya. Terima kasih ya. Pak Guru. Ya, karena waktu juga sudah mau berakhir, saya pengen Rena untuk memimpin doa ya. Ya, Pak. Nah, Ya, teman-teman. Ya, Bapak langsung. ya langsung saja, langsung ya. Ya, teman-teman silakan duduk yang rapi ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran ini. Berdoa mulai. Amin. Nah. Sudah, Pak. Ya. Jadi siap ya untuk pertemuan selanjutnya? Iya, Pak. Kita akhiri ya, kita akhiri. Mohon maaf jika Bapak tadi ada salah ada kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ilmunya Pak Guru. Pak Septian pun juga Baik, maaf, terima teman saya kasih Pak Septian. Ya. Ini Bu Oci sudah bisa nyala lagi laptopnya Bu Oci. Sudah Bu, ini